Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Ananda sekalian, kelas C3 dari Prodi Ilkom, peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, ya. Karena di sini semuanya beragama Islam, ya. Atau ada yang non Muslim? Bunda. Ya, alhamdulillah semuanya Muslim. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah berada di pekan ke-6. Tidak terasa ya, nanti di pertengahan, dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Hari ke Ananda ini hari keberapa ya? Hari ketiga atau hari kedua? Hari kedua, Bunda. Hari kedua. Oke. Baik. Semoga puasanya berjalan dengan baik, ya, benar-benar berpuasa, karena sesungguhnya apa itu puasa yang nanti kita bincang-bincang pada hari ini. Dan pada hari ini belum ada diskusi ya, insya Allah mudah-mudahan pekan depan sudah mulai kita diskusi, dan diawali dengan kelompok 1. Kelompok 1 ada hadir enggak? Kelompok 1 ada hadir di room ini? Hadir, Bunda. Oke, ada perwakilan. Karena saya lihat ada 8 kelompok dan satu kelompok lumayan pesertanya banyak ya. Ada sampai 7 orang. Jadi tentu nanti materi topik yang dibuat ya bisa cepat selesai dan sama-sama bekerja sama ya. Jangan hanya ketua saja yang bekerja, tapi semua anggota berbagi untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalian cukup membuat PowerPoint saja, tidak usah dibuat dalam bentuk makalah. Cukup PowerPoint-nya nanti Anda jelaskan ya. Setiap kelompok menjelaskan pada saat presentase diskusi kelompoknya. Dan untuk pekan depan, kelompok 1 siap ya dengan topiknya yang sudah dikirim di kalam mulai pekan lalu ya. Diawali dengan kelompok 1. Kemudian kelompok selanjutnya nanti Ibu berikan topik-topiknya, mungkin sebentar Ibu akan Ibu kirim ke grup ya, atau di kalam. Nanti kalian lihat, dan saya harap semuanya sudah membuat ya. Jadi ketika Ibu sudah kirim topik-topik ke kalam, semua kelompok sudah membuat PowerPoint-nya dan dikirim ke kalam mulai pekan depan. Ya. Dikirim ke kalam mulai pekan depan, dan saya harap kelompok 1 sudah mengirimnya ya, karena sejak pertemuan lalu sudah diberikan topiknya. Jadi diharap sudah selesai, tinggal diskusi presentasi kelompoknya. Dan jika memang kalian sepakat selama bulan Ramadan kita pertemuan via Zoom, oke, kita laksanakan sesuai kesepakatan. Dan saya minta pada pertemuan di room ini kiranya kalian menyampaikan apakah selama pertemuan di bulan Ramadan kurang lebih 4 atau 5 kali kita pertemuan via Zoom saja, karena mungkin ada banyak yang di kampung, pulang kampung ya. Oke, kita memahami, Ibu sebagai dosen pengampu memahami kalian berada di kampung, sehingga selama Ramadan kita online ya, online. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bagaimana Ananda semua? Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke. Sepakat. Semuanya sepakat, karena
banyak yang walaupun barangkali ada juga yang di Makassar ya, tetapi ya kita tentu punya kepedulian bagi yang ada di kampung. Jadi sebenarnya kita bisa offline, bisa online, tergantung kesepakatan. Namun pimpinan menyarankan online karena mengingat banyak yang pulang kampung, ya berpuasa bersama keluarganya, bersama orang tuanya. Ya, itu mungkin memang lebih besar hikmahnya ya, bersama keluarga. Tanpa mengurangi nilai pembelajaran, perkuliahan juga tetap jalan, itulah manfaatnya ada online ya. Jadi ketemu orang tua, yes. Kuliah, yes. Semuanya bisa. Baik, pada hari ini kita coba bincang-bincang tentang puasa ya, karena momennya kita sekarang ini berpuasa. Di dalam topik kelompok tidak ada topik tentang puasa, tapi itu hanya implementasi secara keseluruhan saja. Jadi pada hari ini kita bahas tentang hakikat puasa, ya, hakikat puasa bagi manusia sebagai umat Islam, ya, yang mengaku sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengaku beriman, ya. Jadi nanti kita bincang-bincang. Jadi ini hari hanya bincang-bincang dan saya yakin kalian semuanya berpuasa pada hari ini, kecuali yang berhalangan, ya. Kecuali yang berhalangan, tapi tentu yang berhalangan mungkin yang perempuan, kalau laki-laki tidak ada kata berhalangan ya. Kecuali kalau musafir, perjalanan musafir boleh ya, perjalanan musafir boleh berhalangan. Tetapi Ibu akan mendengar kalian, di antara kalian kalau bisa semuanya bersuara lebih bagus lagi, tapi kalau tidak cukup waktu ya paling tidak ada perwakilan-perwakilan yang memberikan apa yang kamu pahami tentang hakikat puasa. Itu ya. Jadi apa yang Anda pahami tentang hakikat puasa yang sekarang ini tengah kita jalani, yang sekarang ini tengah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun, ya, sekali dalam setahun, yang jumlahnya 29 atau 30 hari, dan apa makna selebihnya dari setelah Ramadan itu? Karena satu tahun jumlah bulannya ada 12. Dan kenapa hanya satu bulan saja kita disuruh berpuasa? Yaitu hanya bulan Ramadan. Yang bisa memberikan komentar-komentar silakan, apa saja yang kamu ketahui ya. Oke, barangkali mulai dari ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya belum hafal ya nama ketua kelas siapa? Siapa ketua kelas? Ibu belum hafal namanya. Apa sudah ditulis di bagian deskripsi grup WA? Arsy, Bunda Arsy. Arsy, oke. Mana Arsy, sudah hadir? Ayo, jangan takut bersuara, ya. Persoalan benar atau salah itu soal argumentasi, soal kedua. Nanti di akhir kita akan berbicara tentang yang mana itu hakikat berpuasa. Oke, silakan ketua kelas. Arsy, mana? Mana Arsy? Adakah di room ini? Hadir? Iya, Atau- ada Bunda. Oh, ada. Tapi Mana kat- orangnya? Tapi Mana? katanya jelek. Jelek? Coba dicoba dulu, siapa tahu bagus, Ci. Wakil ketua kelas siapa? Kan harus dimulai dari pimpinannya dulu ya, supaya anggotanya juga berani. Ketua dan wakil harus tunjukkan keberanian supaya ini bernilai ibadah ya.
Jadi hakikat puasa. Puasanya supaya bernilai ibadah, mari kita belajar bersama ya. Pada saat ini kita ketemu via Zoom online, sama-sama belajar. Kalian belajar sebagai kewajiban mahasiswa, ibu juga belajar mengajar ya. Belajar mendidik kalian dari beragam model, bentuk, karakter yang ada di room ini ya. Dari kelas C3 Ilmu Komunikasi, kelas yang terpadat. Barangkali inilah kelas yang terpadat di seluruh kelas yang saya hadapi. Lebih 40. Ada kelas Ilkom juga yang lain, tapi mungkin tidak sampai sebanyak ini ya. Namun yang hadir di room Zoom hanya 28. Kemana selebihnya? Ya. Ya. Oke, silakan siapa wakil Arsi sudah ada? Ya. Oke, silakan Arsi. Pasti bisa, harus bisa ya. Tidak usah pikir benar atau salah. Yang penting apa yang ada di pikiran kamu, apa yang kamu pahami, keluarkan. Silakan. Yang lain disimak ya. Boleh nanti beri komentar, boleh ditanggapi, boleh apa terserah. Silakan Arsi. Jadi menurut saya puasa itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga puasa itu mengajarkan kita bagaimana kita harus sabar dan menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Baik, iya. Poinnya kita tangkap ya. Oke. Jadi yang pertama Arsi, poinnya adalah bagaimana taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala sifat-sifat tercela gitu ya poinnya ya, Arsi? Atau ada yang kurang saya sampaikan? Sudah sesuai dengan apa tadi yang Arsi sampaikan? Kalau kurang boleh ditambahkan. Tapi ya, yang saya tangkap seperti itu ya. Jadi menjaga hal-hal yang bisa sifat-sifat yang tercela. Itu salah, itu yang Karena kita ya. bisa dapat mengendalikan nafsu dan meningkatkan empati kepada sesama. Oke, dapat mengendalikan nafsu dan empati terhadap sesama. Ya, bagus. Poinnya kita bisa catat. Silahkan kalian mencatatnya. Nanti kita akan lebih mengkonkretkan ya. Kita akan lebih mengkonkretkan termasuk contoh-contohnya seperti apa yang kita hadapi setiap hari. Baik, itulah tadi pandangan dari Arsi. Selanjutnya ada wakilnya siapa Arsi? Wakilnya Andi Muhammad Yusra, Bunda. Andi siapa? Andi Muhammad Yusra. Oh, Andi Muhammad. Oh, cowok ya. Oke, ada hadir di room ini? Ada hadir di room ini? Halo? Ada enggak? Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi? Ya. Muhammad Fahmi, mana? Mana orangnya? Hadir? Hadir Ibu. Oke, silakan. Oke. Orangnya gagah. Jadi Harus gagah juga pandangannya. Ya, silakan. jadi menurut saya puasa itu bagaimana kita bisa menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu dari saya, Bu. Oke, jadi ada kesamaan sedikit dari Arsi ya, menahan hawa nafsu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya. Jadi kalau lewat itu boleh tidak menahan. Oke, baik. Ketua dan wakil sudah memberikan argumennya, dilanjutkan oleh anggotanya di kelas C3. Siapa yang mau duluan? Silakan.
cepat ya, karena kita diburu waktu ini, waktunya tinggal berapa. Silakan, atau mau saya tunjuk lagi? Mau ditunjuk? Oke, saya tunjuk ya, supaya cepat. Siti Fauzia. Boleh, Siti Fauzia? Silakan. Hakikatnya puasa menurutku di bulan Ramadan kita menahan nafsu, menahan amarah, juga membuat maksiat, sama perbanyak ibadah yang bunda. Oke, baik ya. Nah, sekarang yang lain lagi, Andi Aura Reski. Silakan, Andi Aura Reski. Jadi menurut saya hakikat dari puasa itu untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari hal-hal yang tidak baik seperti dosa, kebiasaan buruk, dan keinginan duniawi yang kita kejar kemarin. Oke, keinginan duniawi. Oke, nanti kita perjelas yang mana itu keinginan duniawi ya. Baik. Jadi ada beberapa poin kita sudah catat. Nah, sekarang saya minta lagi Syahrul Ramadan. Wow, betulan ini bulan Ramadan. Tepat sekali dengan namanya. Jadi salah satu dari hikmat dari bulan puasa ini adalah menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan merasakan lapar dan dahaga, manusia belajar untuk lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makanan dan minuman. Oke, menghargai. Oke, ada kata menghargai. Ya, nanti kita lihat contohnya mana itu ya. Oke, menghargai nikmat Allah. Caranya bagaimana nanti diberikan contoh. Oke, kita lanjut dulu. Siapa? Kurniawan Herianto. Silakan Kurniawan. Menurut saya Bunda, hakikat berpuasa itu secara spiritual membantu kita untuk meningkatkan sedekah, meskipun sedekah tidak harus di bulan puasa, tapi dengan adanya bulan puasa ini, kita jadi lebih tahu, lebih sadar untuk sering berbagi kepada sesama. Oke, baik. Jadi langsung memberikan contoh si Kurniawan ya, yaitu sedekah. Yang lain lagi ya silakan. Oke. Ahmad Al-Fatih. Menurut saya hakikat berpuasa itu tidak lain dari tidak jauh dari kita semakin dekat kepada Sang Pencipta dan kita semakin jauh dari perbuatan buruk. Iya, baik. Jadi jauh dari perbuatan yang buruk ya. Jadi kalau kita sudah jauh dari perbuatan buruk berarti otomatis perbuatan baik dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Langsung saja. Biar cepat. Ya, silakan. Oke, Aprilia. Hakikat puasa adalah sebagai bentuk ibadah yang dilakukan umat muslim dengan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas tertentu sebagai bentuk pengendalian dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Siapa lagi? Langsung saja. Ayo. Siapa? Ini Wahyuni. Sri Wahyuni. Ada Sri Wahyuni? Silakan. Puasa merupakan bentuk pendekatan diri dan baik untuk fisik dan mental seseorang. Oke, pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam bentuk fisik dan mental. Oke, nanti diberikan contoh ya yang lebih afdal kalau ada contohnya, karena jangan sampai teorinya banyak kita paham teori tetapi tidak tahu yang mana itu contohnya ya. Ya baik. Tapi bagus ya, semuanya bagus. Argumen pendapatnya semuanya bagus yang sudah memberikan komentar. Oke, lanjut. Siapa lagi? Najiha. Silakan Najiha Olivia.
Kalau menurut pendapat saya, Bunda, puasa itu tentang berkorban. Gimana kita berkorban untuk tidak melakukan hal-hal duniawi ya, secara berlebihan. Kita menahan nafsu, menahan baik itu menahan makan, minum, dan lain-lain, sebagaimana aturan berpuasa dengan tujuan agar kita bisa menjadi hamba yang lebih pandai untuk bersyukur. Oke, pandai bersyukur ya. Nanti kita lihat, diingat-ingat tadi apa yang disampaikan ya semuanya ya. Nanti kita minta contoh konkretnya. Jadi pandai bersyukur itu nanti bisa diberikan contoh konkret yang mana itu ya. Kita hendaknya bisa mengemukakan berbagai komentar, pemahaman, tetapi benar-benar bisa kita pahami di dalam aplikasi secara konkretnya, supaya dalam pengamalannya tidak melenceng, ya, tidak meleset. Lanjut, siapa lagi? Siapa ini? Cici Rahma Amelia. Silakan. Menurut saya puasa itu di mana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mengendalikan hawa nafsu dan juga mengasah empati terhadap orang yang kurang mampu. Baik ya, jadi empati bagian dari berpuasa. Selanjutnya saya ke kaum Adam lagi ya. Kaum Adam. Muhammad Yusuf. Saya Bunda. Ya, silakan. Hakikat puasa itu sebuah bentuk latihan diri untuk melampaui sekedar menahan makan dan minum. Puasa juga memberi kesempatan untuk mengendalikan nafsu dan keinginan yang lainnya. Iya, baik. Itu pemahaman konsep. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa ya. Baik. Bagi yang tidak bisa on kamera, harapan Ibu memang benar-benar nggak bisa ya, tetapi kalau bisa silakan, itu jauh lebih afdol ya. Nilainya lebih besar, apalagi bulan puasa. Kemudian siapa lagi? Sahra Ramadan. Oh, Sahra Ramadan. Ini juga Ramadhani ya? Ramadhani ya, Sahra Ramadhani. Silakan Sahra Ramadhani, ini momen kamu karena bulan Ramadan. Ada 2 orang, satu putra tadi Sahrul Ramadan. Ini sekarang Sahra Ramadhani. Dia pakai Sahra karena dia cewek ya. Tadi Sahrul karena cowok. Oke, silakan Sahra Ramadhani. Berikan komentar apa yang kamu tahu, apa yang kamu pahami. Dan saat ini Anda sedang menjalani ibadah puasa. Halo, Sahra, ada? Ada di tempat? Ya, sambil menunggu Sahra Ramadhani ya, nggak tahu lah apakah ada di depan kamera atau tertidur atau ke belakang. Ya, nantilah kita tunggu suaranya. Kita lihat dulu siapa lagi ya. Muhammad Failan. Muhammad Failan, silakan. Oke, baik Bunda. Ya. Hikmah dari berpuasa itu untuk menahan diri dari makanan dan minum selama sehari penuh. Oke, menahan makan dan minum ya. Selama sehari penuh. Sehari semalam ya? Sehari penuh. Oke, baik. Ini siapa lagi? Kurniawan Haryanto. Silakan. Sudah minta di Bunda. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Iya. Ada yang baru masuk tadi. Bunda, saya Bunda. Oke, silakan. Itu yang saya suka. Belum disuruh udah bicara. Oke, lanjut. Menurut saya Bunda, bulan puasa itu di mana amalan itu dilipat gandakan. Setiap amalan yang kita perbuat di bulan suci Ramadan itu dapat dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Di bulan suci Ramadan itu juga terdapat malam Lailatul Qadar, di mana malam itu